Ada yang masih inget gak sama Mazda RX-8? Ini merupakan penerus dari Mazda RX-7. Tapi kenapa mobil ini sudah tidak diproduksi lagi? Dan apakah Mazda akan membuat penerus dari RX-8? Itu yang akan gue coba jawab di video kali ini. Sebagai pengingat, gue akan menjelaskan secara singkat tentang RX-8 dulu. Mobil ini pertama kali dibuat pada tahun 2003, dan seperti yang gue bilang di atas, merupakan penerus dari Mazda RX-7. Karena itu, orang-orang pada punya ekspektasi tinggi terhadap RX-8. Mobil ini menggunakan mesin Wankel 1.3 liter yang menghasilkan 189 horsepower, 0 ke 100 dalam 7,2 detik, dan punya top speed 223 km per jam. Ini baru versi paling dasarnya, karena ada berbagai model lain dengan tenaga yang lebih besar. Pada tahun pertamanya, RX-8 berhasil terjual dalam jumlah yang banyak. Semua orang pada tertarik dengan performa yang ditawarkan. Walaupun RX-8 memiliki performa yang bagus, terdapat banyak masalah yang menyelimuti mobil ini. Pertama, adanya masalah pada sistem pengapian, yang menyebabkan sedikit sekali oli yang masuk ke dalam mesin. Kedua, boros. Ini merupakan masalah yang mengakar dari desain mesin Wankel. Karena memiliki kompresi yang rendah, otomatis efisiensi termalnya lebih buruk dibanding mesin piston. Dan ketiga, catalytic converter pada RX-8 sering mengalami kerusakan, sehingga knalpotnya mengeluarkan gas buang yang berbahaya. Kelihatan ya, bahwa RX-8 merupakan mobil sport yang penuh dengan masalah. Bahkan, Mazda sempat menarik kembali semua RX-8 yang dibuat dari tahun 2003 sampai 2004 karena berbagai komponen pada sistem pembuangannya tiba-tiba meleleh, sehingga terjadi kebocoran pada tangki bensin. Jadi kalau kita gabungin, RX-8 punya mesin yang bermasalah, boros, dan mengeluarkan gas buang yang berbahaya. Itu semua ditambah dengan aturan emisi yang semakin ketat, memaksa Mazda untuk menghentikan produksi dan penjualan RX-8 di seluruh dunia pada tahun 2012. Yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah, apakah Mazda akan membuat penerus dari RX-8? Bagaimana dengan mesin Wankel? Apakah itu juga diberhentikan? Gue akan coba jawab satu-satu dari pertanyaan itu. Mulai dari nasibnya mesin Wankel. Alhamdulillah sampai tahun 2021, mesin ini masih diproduksi untuk memenuhi kebutuhan suku cadang. Kemudian di tahun 2023, mobil hybrid Mazda MX-30 dipasangkan dengan mesin Wankel berukuran 830 cc. Fungsinya adalah sebagai generator untuk mengisi daya baterai. Kalau kemampuan dari baterai dan mesin roterinya digabungkan, maka MX-30 dapat menghasilkan 167 horsepower, 0 ke 100 dalam 9,1 detik, punya top speed 140 km per jam, dan memiliki jarak tempuh 640 km. Nah, bagaimana dengan penerus dari RX-8? Pada tahun 2015, Mazda memperkenalkan RX Vision Concept. Walaupun cuma konsep, tapi RX Vision punya bentuk layaknya sebuah mobil sport, dengan kap mesin yang panjang, desain muka yang sangar, dan bentuk yang mulus. Mobil ini menggunakan mesin rotary dan punya penggerak roda belakang. Walaupun begitu, Mazda tidak memberikan info lebih dalam mengenai performa ataupun tentang rencana produksinya. Kemudian di 2023, Mazda menunjukkan Iconic SP. Mobil ini punya desain yang mirip dengan RX Vision, tapi menurut gua, bagian depannya sekarang lebih cakep. Apalagi dengan adanya pop-up headlights. Untuk mesinnya, Iconic SP menggunakan mesin Wankel yang ditambah sistem baterai. Mazda mengklaim bahwa Iconic SP bisa menghasilkan 364 horsepower. Itu jumlah tenaga yang nggak main-main. Dengan berat hanya 1.450 kg dan pembagian beratnya yang sempurna antara as depan dan as belakang, maka Iconic SP memiliki potensi sebagai mobil sport dengan handling yang bagus. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa mesin roterinya bisa menggunakan berbagai macam bahan bakar, seperti hidrogen. Itu semua kedengarannya bagus banget, tapi apakah mobil ini akan diproduksi? Sayangnya, masih belum ada info lebih lanjut tentang itu. Tapi kita bisa tarik kesimpulan bahwa Mazda masih tertarik untuk menciptakan penerus dari RX-8. Dan tampaknya, Iconic SP akan menjadi dasar dari mewujudkan rencana itu. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Walaupun masih belum ada kepastian tentang penerus RX-8, kelihatan bahwa Mazda masih mendengarkan para pelanggannya yang meminta mobil sport yang baru. Kita tinggal menunggu saja keputusan Mazda yang selanjutnya. Jadi gimana pendapat kalian tentang Iconic SP? Apakah menurut kalian mobil ini akan menjadi penerus dari RX-8? Kasih tau pendapat lu di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Makasih banyak guys!